Akan tetapi, Nona, Quilun meragu. Biarpun dia tadi menyaksikan betapa gesit dan ringannya tubuh Nona itu melayang ke daratan, namun dia tidak percaya apakah Nona ini mampu menandingi pedang dan kipasnya. Tidak usah banyak ragu. Kalau kau tidak mau, pergilah dan jangan menggangguku lebih lama lagi. Serat. Pedang terhunus sudah berada di tangan kanan Quilun. Sarung pedangnya dilempar ke atas tanah, sedangkan tangan kirinya sudah mencabut kipas gagang perak yang telah dikembangkan dan melindungi dadanya, adapun pedang itu dilonjorkan ke depan. Aku telah siap, Nona. Suat Hong memang ingin sekali melihat sampai di mana kepandaian pemuda yang aneh ini, maka tanpa banyak kata lagi dia sudah meloncat ke depan dan menggerakkan pedangnya dengan hebat sekali. Pedang di tangannya itu adalah pedang biasa saja. Akan tetapi karena yang menggerakkan adalah tangan yang mengandung tenaga sinkang istimewa dari Pulau Es, maka pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata dan tubuh darah itu juga tertutup oleh gulungan sinar pedang saking cepatnya tubuh itu berloncatan. Ai! Quilun berseru keras. Cepat dia menggerakkan pedang dan kipas. Memang sudah diduganya bahwa darah itu lihai sekali, akan tetapi menyaksikan gerakan pedang yang demikian luar biasa, dia menjadi kaget, kagum, heran dan juga gembira. Tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menandingi darah yang mengagumkan hatinya ini. Seperti telah kita kenal di permulaan cerita ini, ketika para tokoh Kang Ou memperebutkan Sin Leong yang ketika itu dikenal sebagai Sintong, bocah ajaib, guru pemuda itu, Lam Hai Seng Jin, adalah seorang Tosu yang selain ahli dalam agama Tu, juga pandai bernyanyi, dan lihai sekali ilmu silatnya. Tosu ini terkenal sebagai pertapa atau pemilik pulau kura-kura di Lam Hai, dan senjatanya yang berupa hutim dan kipas telah mengangkat tinggi namanya di dunia Kang Ou. Agaknya kepandaian itu telah diturunkan semua kepada murid tunggalnya ini. Namun tentu saja karena muridnya bukanlah seorang Tosu, senjata hutim diganti dengan pedang. Pedang dan kipas adalah senjata yang ringan, kini dimainkan oleh kedua lengan Quilun yang mengandung tenaga gajah, tentu saja dapat dibayangkan betapa cepatnya kedua senjata itu bergerak sampai tidak tampak lagi sebagai senjata kipas dan pedang, melainkan tampak hanya gulungan sinar yang berkelebatan dan saling belit dengan sinar pedang di tangan Suat Hong. Ceringgi. Tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan pedangnya mencelat ke atas terlepas dari tangannya. Suat Hong tersenyum. Dia tadi sudah menyaksikan bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup lihai, bahkan dalam hal kecepatan dan tenaga tidaklah kalah banyak dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. Adanya dia dapat membuat pedang pemuda itu terlepas dalam waktu 30 jurus. Hanyalah karena selain dasar ilmu silatnya lebih tinggi daripada pemuda itu, juga kenyataan bahwa pemuda itu tidak mau menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan permainannya pada tingkat penguji dan berlatih saja. Kalau pemuda itu melawan dengan sungguh-sungguh, dia sendiri sangsi apakah akan dapat merobohkannya dalam waktu 100 jurus. Wah, kau hebat sekali, Nona. Aku mengaku kalah. Quilun menjura dan menyimpan kipasnya. Suaranya bersungguh-sungguh, karena memang pemuda ini walaupun tadi tidak mau menyerang sungguh-sungguh, namun dari gerakan lawannya dia sudah dapat melihat bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu silat yang amat aneh dan amat kuat. Aku terlalu rendah untuk menjadi sahabatmu, ujarnya. Kuituako, kau terlalu merendah. Ilmu kepandaianmu hebat. Perkenalkanlah, aku bernama Han Suat Hong. Sampai di sini darah itu meragu karena dia masih sangsi apakah dia akan memperkenalkan diri sebagai seorang putri dari kerajaan Pulau Es yang asing dan yang telah terbasmi habis oleh badai itu. Ilmu pedang Nona hebat bukan main, juga amat aneh gerakannya. Selama melakukan perantauan dengan Suhu dan mendengar penjelasan Suhu, sudah banyak aku mengenal dasar ilmu silat perkumpulan besar di dunia Kang Ou.
Akan tetapi melihat gerakan pedang Nona tadi, aku benar-benar tidak tahu lagi, sedikit pun tidak mengenalnya. Maukah Nona Han Swat Hong memperkenalkannya kepadaku? Kuituako, sebenarnya aku akan merahasiakan keadaanku. Baru pertama kali ini aku menginjak daratan besar dan aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan di dunia Kang Ou, apalagi memperkenalkan diriku. Akan tetapi memang sudah nasib. Begitu mendarat bertemu dengan engkau, dan sikapmu menarik hatiku, membuat aku tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Aku akan menceritakan keadaanku hanya dengan satu janji darimu, Tuako. Kuilun memungut pedangnya, mengikatkan sarung pedang di punggung, lalu membusungkan dadanya yang sudah membusung tegap itu sambil menepuk dada dan berkata, Nona Han. Kuituako, sekali mau mengenal orang, aku tidak mau bersikap kepalang. Aku menyebutmu Tuako, kakak, berarti aku sudah percaya kepadamu. Maka janganlah kau masih bersikap sungkan menyebutku Nona. Namaku Swat Hong dan tak perlu kau menyebutku Nona seperti orang asing. Bagus sekali. Kuilun bertepuk tangan dan memandang ke langit. Bukan main. Aku benar-benar berbahagia dapat memperoleh adik seperti engkau. Nah, Hong Moi, adik Hong, kau ceritakanlah kepada kakakmu ini. Ceritakan semuanya, kalau ada penasaran, akulah yang akan membereskan untukmu. Kakakmu ini sekali bicara tentu akan dipertahankan sampai mati. Diam-diam Swat Hong merasa girang dan kagum. Inilah seorang laki-laki sejati. Seorang jantan. Sekaligus dia memperoleh seorang sahabat yang boleh dipercaya, seorang kakak, dan sebagai pengganti seorang keluarga setelah dia kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ibunya, ayahnya, keluarga ayahnya. Bahkan akhirnya dia kehilangan suhengnya. Namun dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul seorang seperti Kuilun. Kuituako, aku baru saja meninggalkan tempat tinggalku di tengah-tengah laut di sekitar sana. Dia menuding ke arah laut bebas. Di manakah tempat tinggalmu itu? Di sebuah pulau? Swat Hong mengangguk, masih agak ragu-ragu. Pulau apa, Hong Mei? Pulau Es. Hah? Benar saja seperti dugaan Swat Hong, nama Pulau Es mendatangkan kekagetan luar biasa. Bahkan wajah pemuda itu berubah menjadi agak pucat dan dia memandang darah itu seperti orang melihat iblis di tengah hari. Pulau Es. Seperti juga semua orang di dunia Kang Ou, Pulau Es hanya didengarnya seperti dalam dongeng saja. Dan Pangeran Han Tiong yang pernah menggegerkan dunia Kang Ou disebut sebagai seorang dari Pulau Es, seorang yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dan kini pemuda itu mendengar bahwa darah itu dari Pulau Es. Kuituako, jangan memandangku seperti memandang siluman begitu. Oh maafkan aku, Moi Moi. Hati siapa yang mau percaya? Akan tetapi aku percaya padamu, Moi Ma. Wah, aku percaya sekarang. Kau pantas kalau dari Pulau Es. Ilmu kepandaianmu luar biasa, bukan seperti manusia lumrah. Mana ada gadis biasa mampu mengalahkan Kuilun dalam beberapa jurus saja? Aku malah bangga. Seorang penghuni Pulau Es menyebutku Tuako dan kusebut Moi Moi. Hahaha, Su tentu akan tercengang saking kagetnya kalau mendengar ini. Melihat pemuda itu petantang petenteng mengangkat dada seperti orang membanggakan diri sebagai seorang sahabat baik penghuni Pulau Es, Swat Hong menjadi geli hatinya. Hong Moi, engkau tidak tahu betapa bangga dan besarnya hatiku. Sekali ini, baru saja meninggalkan suhu untuk merantau seorang diri, aku telah bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Betapa bangga hatiku. Swat Hong terkejut. Baru teringat olehnya bahwa dia tadi belum melanjutkan syaratnya, maka cepat dia berkata, jikalau begitu, berjanjilah bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang keadaan diriku, kecuali namaku saja. Berjanjilah Tuako. Kuilun memandang kecewa. Tidak menceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau adalah penghuni Pulau Es?
Wah ini, ya tentu saja hatinya kecewa karena hal yang amat dibanggakan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau begitu, mana bisa dia berbangga? Kuilun, tiba-tiba Swat Hong berkata dengan lantang. Hanya ada dua pilihan bagimu. Berjanji memenuhi permintaanku dan selanjutnya menjadi sahabat baikku, atau kau tidak mau berjanji akan tetapi kuanggap sebagai seorang musuh. Wah, aku berjanji. Aku berjanji. Bukan karena takut kepadamu, Hong Moi. Aku bukan seorang penakut dan juga tidak takut mati, akan tetapi karena memang aku merasa suka sekali kepadamu. Aku tidak sudi menjadi musuh. Nah, aku berjanji, biarlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang asal-usulmu, kecuali tentu saja kalau kau sudah mengizinkan aku. Siapa tahu, sambungnya penuh harap. Swat Hong tersenyum lega. Baiklah, kuitu aku. Aku percaya bahwa engkau akan memegang teguh janjimu. Sekarang dengarlah cerita singkatku dan kuharap kau suka membantuku. Aku adalah putri dari Raja Pulau Es. Aduh, kembali mata itu terbelalak dan Kuilun segera membungkuk. Agaknya malah akan berlutut. Tuako, kalau kau berlutut atau melakukan hal yang bukan-bukan lagi, aku tak akan sudi bicara lagi kepadamu. Kuilun berdiri tegak lagi. Hayaa siapa bisa menahan datangnya hal-hal yang mengejutkan secara bertubi-tubi ini? Baiklah, aku taat benarkah aku boleh menyebutmu Moi-Moi? Siapa bilang tidak boleh? Aku hanya bekas putri raja. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku. Aku sedang mencari ibuku yang pergi entah kemana. Kuitu aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Yang penting kau ketahui hanya bahwa ibuku telah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Es, entah kemana perginya dan aku sedang mencarinya. Juga aku telah saling berpisah dengan suhengku. Aku sedang pergi merantau dan sekalian mencari ibuku dan suhengku. Aku akan membantumu. Kuilun menggulung lengan bajunya yang memang sudah pendek sampai ke bawah siku itu. Jangan khawatir. Terima kasih, Tuako. Dan sekarang, engkau hendak manakah? Sudah kukatakan tadi bahwa aku meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk pergi merantau meluaskan pengalaman, sekalian memenuhi permintaan penduduk kota Lengxiabun yang berada tak jauh dari pantai ini. Permintaan apa, Tuako? Beberapa orang penduduk bersusah payah mencari suhu di Pulau Kura-Kura, dan mereka mohon pertolongan suhu untuk menghancurkan komplotan busuk yang merajalela di kota ini. Suhu lalu memerintahkan aku pergi, dan sekalian aku diberi waktu setahun untuk merantau sendirian. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Marilah kau ikut bersamaku ke Lengxiabun. Tentu kau akan gembira melihat keramaian ketika aku menghadapi komplotan itu. Setelah selesai urusanku di sana, aku menemanimu mencari Suheng Emu dan ibumu. Swat Hong mengangguk setuju. Lega juga hatinya. Karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia yang asing sama sekali. Baik, Tuako. Akan tetapi perutku. Perutmu mengapa? Sakit? Sakit lapar. Kuilun tertawa-tawa bergelak dan Swat Hong juga tertawa. Keduanya merasa lucu dan gembira karena mendapatkan seorang teman yang cocok wataknya. Kalau begitu, tidak jauh bedanya dengan perutku. Mari kita cepat pergi. Lengxiabun terdapat banyak makanan enak. Tapi perahumu itu, bagaimana kalau ada yang curi nanti? Siapa berani mencurinya? Lihat, bentuk perahuku itu. Bentuknya seperti seekor kura-kura, lengkap dengan kepalanya dan ekornya. Melihat itu, semua orang tahu bahwa itu milik Pulau Kura-Kura. Siapa berani mengganggunya? Perahumu yang berada di dekat perahuku juga aman. Wah, kalau begitu nama suhumu sudah terkenal sekali. Memang, dan sekarang aku akan membuat nama agar sama terkenalnya dengan nama suhu.
Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke utara, melalui sepanjang pantai itu, lalu mendekati sebuah daerah pegunungan. Mereka menuju ke kota Lengsiabun yang letaknya tidak jauh dari pantai laut, tak jauh dari muara Sungai Huai. Kota Lengsiabun merupakan kota pantai yang ramai dan padat penduduknya. Karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain, juga merupakan pasar besar pagi para nelayan, maka penduduknya cukup makmur. Rumah-rumah besar, toko-toko, hotel-hotel dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran kota itu. Akan tetapi, seperti biasa terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dan di zaman apapun, di kota Lengsiabun muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak layak, tidak halal, bahkan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan telah bertahun-tahun. Di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh seorang hartawan bernama Ciu Bojin dan terkenal dengan sebutan Ciu Wangwei, hartawan Ciu. Sebenarnya, tanpa diketahui oleh siapapun di kota itu, Ciu Wangwei adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di kota Lengsiabun menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan. Tentu saja dia mengumpulkan bekas teman-temannya dari kalangan hitam untuk bekerja kepadanya dan merangkap menjadi tukang pukul. Akan tetapi Ciu Wangwei melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang, karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di sebuah kota. Dengan licin sekali Ciu Wangwei mempengaruhi para pembesar kota itu dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka. Bahkan bukan uang saja yang dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dan menjinakkan harimau, akan tetapi dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenallah hotel dan rumah judi yang didirikan Ciu Wangwei karena kedua tempat ini juga merupakan tempat berpelesir di mana disediakan perempuan muda sebagai pelacur-pelacur kelas tinggi. Bahkan restorannya juga amat laris karena di situ bercokol pula beberapa orang pelacur cantik yang melayani para tamu makan minum dan memberi kesempatan kepada para tamu sambil makan minum untuk colek sana-sini. Biarpun banyak penduduk Lengsiabun yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan Ciu Wangwei. Rumah judi, hotel dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari para pembesar setempat. Bahkan secara terang-terangan, hampir semua pembesar di kota itu menjadi langganan Ciu Wangwei. Mereka yang gemar berjudi menjadi langganan pokokan, tempat judi, di mana mereka dapat berjudi apa saja sepuasnya. Tentu saja dalam melayani para pembesar berjudi, orang-orang kepercayaan Ciu Wangwei tidak berani main curang, tidak seperti jika melayani kalangan umum. Di situ dilakukan kecurangan-kecurangan yang menjamin kemenangan bagi si bandar judi. Bagi para pembesar yang senang pelesir dengan wanita, mereka mendatangi likoan, hotel, di mana tersedia kamar yang mewah berikut pelacurnya yang tinggal pilih dan mereka memperoleh pelayanan istimewa. Bagi yang mengutamakan lidah dan mulut, tersedia restoran yang menyediakan atau mengirim arak wangi dan masakan lezat. Kesewenang-wenangan Ciu Wangwei tidaklah tampak atau terasa secara langsung oleh penduduk. Hanya apabila ada orang berani mendirikan tempat judi, restoran atau hotel baru yang menyaingi perusahaannya, maka diam-diam tukang pukulnya akan bertindak dan memaksa si pemilik perusahaan itu untuk menutup pintu dan menurunkan papan nama perusahaan. Boleh orang lain membuka, akan tetapi harus kecil-kecilan dan mengirim pajak sebagai penghormatan kepada Ciu Wangwei. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini terjadilah kegemparan-kegemparan di daerah kota Lengsiabun. Kegemparan yang terasa oleh kaum pria yang doyan pelesir di restoran dan hotel milik Ciu Wangwei. Hanya bedanya, kalau kegemparan para penduduk dusun disertai tangis, adalah kegemparan di hotel-hotel itu diiringi suara ketawa gembira. Sungguh pun di malam hari juga mengakibatkan tangis menyedihkan. Apakah yang terjadi di kedua tempat itu? Di kota Lengsiabun, di dalam hotel milik Ciu Wangwei, kini seringkali terdapat barang baru, yaitu pelacur. Pelacur muda yang baru. Daun-daun muda seperti ini paling disuka oleh bandot-bandot tua yang tidak segan-segan membuang uang sebanyaknya untuk memetik daun-daun muda itu. Di dalam tempat-tempat rahasia di belakang hotel,
Di dalam kamar-kamar gelap seringkali terjadi hal yang mengerikan di mana seorang gadis remaja dipaksa dan dicambuki, disiksa sampai mereka itu terpaksa menyanggupi untuk dijadikan pelacur dan melayani kaum pria. Dan sekali darah remaja ini melayani seorang tamu, segalanya akan berjalan lancar dan beberapa bulan kemudian perempuan remaja itu akan menjadi seorang pelacur kelas tinggi yang dijadikan rebutan. Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu. Banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda, bahkan banyak terjadi penculikan dan perampokan secara terang-terangan dilakukan oleh gerombolan perampok ganas. Keluarga gadis ini melakukan penyelidikan dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Lengsiabun, dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur-pelacur. Ada pula yang lenyap sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Mereka ini adalah gadis-gadis yang berkeras tidak mau menjadi pelacur. Ada yang disiksa sampai mati, dan ada yang diperkosa dan akhirnya menjadi gila. Tentu saja banyak di antara mereka yang melapor kepada pembesar di Lengsiabun, akan tetapi mereka itu malah dimaki-maki karena dianggap menghina Ciwangwe. Dikatakan bahwa anak mereka menjadi pelacur. Hal ini adalah orang tua mereka yang tidak tahu malu dan tak dapat mendidik anak. Sekarang ada Ciwangwe yang menampung mereka sehingga tidak kelaparan. Mengapa mereka itu malah melapor dan menuntut Ciwangwe? Mereka yang melaporkan bahwa anak gadisnya diculik orang. Dan ternyata anak gadis mereka itu tahu-tahu telah menjadi pelacur di hotel milik Ciwangwe, malah dijatuhi hukuman rangket karena menghina Ciwangwe. Laporan mereka itu dianggap fitnah karena tidak ada bukti bahwa anak mereka diculik. Memang ada saja jalan dan alasan para penegak hukum yang telah diperbudak oleh harta yang mereka terima dari Ciwangwe itu, di samping suguhan anak-anak perawan hasil penculikan. Untuk melakukan penculikan sendiri, tentu saja para pembesar ini merasa malu. Kini ada yang menculikkan untuk mereka. Hati siapa yang takkan senang? Karena sudah merasa tersudut dan tidak berdaya lagi, akhirnya mereka teringat akan nama besar Lamhai Sengjin, majikan Pulau Kura-Kura yang terkenal sebagai seorang pertapa yang suka menolong kesukaran orang lain yang memerlukan pertolongan. Terutama sekali mereka yang mempunyai anak perempuan dan yang merasa gelisah kalau-kalau pada suatu malam akan tiba giliran mereka didatangi penculik yang akan melarikan anaknya. Mereka segera bermufakat untuk minta pertolongan pertapa itu, dan akhirnya berangkatlah serombongan orang menuju ke Pulau Kura-Kura. Lamhai Sengjin menerima pelaporan mereka dan merasa kasihan, maka dia mengutus murid tunggalnya yang sudah mewarisi ilmu kepandaiannya untuk mewakilinya menyelidiki dan memberi hajaran kepada komplotan penjahat itu. Juga dia memberi izin kepada muridnya untuk merantau selama 1 tahun. Setelah mendapat banyak nasihat, berangkatlah Kuilun seorang diri naik perahu menuju ke daratan besar. Tanpa disangkanya, dia telah berjumpa dengan Han Swathong, putri kerajaan Pulau Es. Pada hari itu, kota Lengsiabun sibuk seperti biasa. Keadaan tetap ramai dan biasa seperti tidak terjadi sesuatu, dan seperti tidak akan terjadi sesuatu. Di antara sebagian besar penduduk yang memang sudah tidak memikirkan lagi, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam tadi seperti biasa telah terjadi pemerkosaan darah-darah culikan baru seperti sekelompok domba disembelih. Tidak ada pula yang tahu bahwa pagi hari itu muncul 2 orang yang akan mendatangkan perubahan besar di kota itu, menimbulkan geger yang akan menggemparkan kota dan akan menjadi bahan cerita sampai bertahun-tahun lamanya. Setelah menyelidiki di mana letaknya rumah makan milik Ciwangwe, Kuilun mengajak Swathong mendatangi rumah makan itu. Sebuah rumah makan yang bangunannya indah dan besar, dengan ket baru dan di depan rumah makan terdapat tulisan dengan huruf besar, Ciu Lau, rumah arak, yang berarti restoran. Hong Moi, engkau lapar bukan? Mari kita makan dan minum di sini. Swathong memandang heran. Bukankah ini rumah makan milik hartawan Ciu yang menjadi pemimpin? Komplotan penjahat di kota ini yang akan dibasmi Kuilun? Dia memandang dan melihat mata pemuda itu bersinar, kemudian Kuilun memejamkan sebelah mata penuh arti. Swathong tersenyum geli. Mengertilah dia kini. Pemuda itu hendak mengajaknya makan sampai kenyang lebih dulu sebelum turun tangan. Dan memang dia merasa lapar sekali. Aku tidak bisa bekerja tanpa makan lebih dulu. Pemuda itu berkata lirih ketika mereka memasuki rumah makan dan Swathong tersenyum-senyum. Sepagi itu rumah makan sudah terisi setengahnya oleh mereka yang beruang, karena rumah makan ini terkenal sebagai rumah makan mahal.
Dua orang pelayan pria dan wanita menyambut mereka dengan sikap manis. Yang wanita masih muda dan genit, dengan wajah yang ditutup warna putih dan merah yang tebal seperti tembok di kapur dan digambar. Quilun dan Swat Hong diantar ke sebuah meja kosong di sudut. Dengan suara lantang Quilun memesan makanan dan minuman yang paling lezat dalam jumlah banyak sekali. Para pelayan menjadi terheran-heran mendengar pesanan masakan yang pantasnya untuk menjamu 10 orang. Akan tetapi melihat sikap kasar dari pemuda tinggi besar itu, pula melihat 2 batang pedang dan kipas yang diletakkan di atas meja, mereka tidak berani banyak cakap dan melayani mereka. Diam-diam seorang pelayan memberitahu kepada kepala tukang pukul yang berada di dalam. 2 orang tukang pukul yang berpakaian biasa, dan dengan sikap biasa pula, keluar dari dalam dan berjalan lewat dekat meja Quilun dan Swat Hong. Kedua orang tidak peduli dan berpura-pura tidak melihat. Swat Hong juga melanjutkan makan sambil kadang-kadang tersenyum geli menyaksikan betapa temannya itu makan dengan lahapnya. Dia belum menghabiskan setengah mangkok, Quilun sudah menyapu bersih 5 mangkok. Ketika 2 orang itu lewat, Swat Hong hanya melirik sebentar. Ia mengerahkan ilmu sehingga telinganya terbuka dan dapat menangkap dengan ketajaman luar biasa ke arah kedua orang yang masih berjalan-jalan di ruangan itu. Seolah-olah sedang memeriksa dan kadang-kadang membenarkan letak kursi dan meja yang kosong. Aku tidak mengenal mereka, ia terdengar yang kurus pucat berkata. Tapi gadis itu hebat, kata orang kedua yang pendek dan berperut gendut. Kalau dia bisa didapatkan, tentu Loya, Tuan Tu, akan memberi banyak hadiah kepada kita. Hus, apa kau mau menyaingi pekerjaan Tia Cikui, setan berjari besi? Ah, siapa tahu dengan cara halus bisa mendapatkan dia? Tapi pemuda itu kelihatan jantan. Takut apa? Orang kasar seperti itu. Tapi jangan memancing keributan, Lotte, kita nanti tentu dimarahi Loya. Aku tidak bodoh, mari kita pergunakan cara halus. Lihat, mereka telah selesai makan. Raksasa itu makannya melebihi babi. Swat Hong yang sedang minum hampir tersedak karena geli hatinya mendengar temannya yang gembul itu dimaki seperti babi. Akan tetapi Quilun agaknya tidak mempedulikan apapun. Ia tidak melakukan penyelidikan seperti Swat Hong, tidak mendengar makian itu, maka ia hanya mengelus-elus perutnya yang kenyang. Dia kelihatan puas sekali telah dapat makan minum secukupnya di dalam restoran itu. Pada saat itu 2 orang tukang pukul tadi sudah menghampiri mereka. Yang kurus pucat sudah menjura sambil berkata, kami mewakili Ciwang Wei pemilik restoran ini menghaturkan selamat datang kepada Jiwi. Sebelum Quilun yang terheran-heran menjawab, si gendut pendek sudah menyambung sambil menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum ramah. Tentu Jiwi datang dari jauh dan lelah. Majikan kami juga memiliki hotel yang paling besar, paling bersih dan paling baik di kota ini, letaknya di sebelah kiri. Rumah makan ini. Jiwi akan dapat mengasuh dengan enak di hotel kami, dan kalau Loya kami mendengar bahwa Jiwi adalah tamu dari jauh, tentu biayanya akan diberi potongan separuhnya. Quilun sudah mengerutkan alisnya, mukanya merah dan dia seakan-akan memperoleh kesempatan mulai beraksi. Kalian berani mengganggu kami yang sedang makan? Mendadak kakinya tertendang ujung kaki Swat Hong. Ketika dia memandang, dia melihat isyarat dalam sinar mata gadis itu, maka dia hanya mengerutkan alis dan tidak melanjutkan kata-katanya. Swat Hong sendiri segera berkata kepada 2 orang itu dengan suara ramah dan sikap manis, jika kalian sungguh ramah, tentu majikan kalian adalah seorang yang mengenal pribudi. Baik, kami memang hendak bermalam bareng 2 hari di kota ini. Akan tetapi melihat keramahan kalian, aku ingin bertemu dengan majikan kalian untuk menghaturkan terima kasih. 2 orang itu saling pandang. Marilah kami antarkan Nona dan Tuan agar memperoleh kamar yang paling baik di hotel. Kemudian kami akan melapor kepada majikan kami. Tidak usah repot-repot. Swat Hong berkata cepat. Temanku ini masih hendak melanjutkan makan minum. Hei, pelayan. Tambah araknya. Biarlah saya yang menemui majikan kalian dan memilih kamar. Di hotel sebelah.
Kami sudah mendengar tentang kebaikan hati majikan kalian dari pembesar-pembesar di kota ini, dan kami memang ingin minta pekerjaan. Aku ingin bekerja apa saja yang pantas dan temanku itu, dia tentu bisa menjadi seorang penjaga keselamatan. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati kedua orang itu. Sudah terbayang di depan mata betapa mereka akan menerima pujian berikut hadiah dari Ci Wangwei. Seorang nona begini cantik jelita seperti bidadari, tanpa susah payah datang sendiri ke depan mulut, tinggal membuka mulut dan mencaplok saja. Ci Wangwei tentu senang sekali. Bukan untuk hartawan itu sendiri yang kesenangannya bukan memeluk wanita cantik, melainkan untuk menyenang hati para pembesar setempat. Ci Wangwei sendiri kesenangannya hanya satu, yaitu uang dan kedudukan. Bagus sekali kalau begitu, Nona. Kebetulan pada saat ini Ci Wangwei sedang menjamu pembesar yang paling terhormat di kota ini. Mereka sedang berpesta di ruangan belakang hotel kami. Mari kami antar Nona ke sana. Tidak usah, kalian di sini saja melayani temanku. Sambil berkata demikian Swat Hong sudah bangkit berdiri. Cepat laksana kilat kedua tangannya bergerak seperti seorang wanita yang menepuk-nepuk pundak kedua orang itu dengan ramahnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang tukang pukul itu ketika tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas dan kaki tangan mereka tak dapat digerakkan lagi. Haha, duduklah kalian, mari temani aku minum arak. Kui Lun yang dapat melihat gerakan temannya itu cepat bangkit berdiri. Kakinya bergerak dan kedua lutut mereka telah terkena tendangan ujung sepatunya sehingga terlepas sambungannya. Sambil tersenyum Kui Lun sudah mendudukkan mereka di atas bangku di kanan kirinya. Para tamu hanya melihat empat orang itu seperti beramah tamah, maka mereka tidak tertarik lagi, hanya tertarik kepada Swat Hong yang memang sejak tadi telah menjadi perhatian pandang mata para tamu pria yang berada di dalam restoran. Mereka menahan napas melihat darah cantik jelita itu dengan langkah gontai meninggalkan restoran, membawa dua batang pedang dan sebuah kipas. Aku pinjam dulu ini, kata Swat Hong tadi kepada Kui Lun yang hanya memandang dengan terheran-heran melihat kedua senjatanya dibawa pergi oleh Swat Hong. Agar kau tidak kesalahan membunuh orang, kata pula Swat Hong sehingga Kui Lun tersenyum. Kiranya gadis itu tidak ingin melihat dia membunuh orang, maka sengaja membawa pergi kedua senjatanya. Di dalam hatinya dia mentertawakan Swat Hong. Apakah tanpa kedua senjata itu kaki dan tanganku tidak mampu membunuh orang? Pula, apakah dia seekor harimau yang haus darah? Biarlah, pikirnya. Gadis itu masih belum percaya kepadanya, dan dia akan memperlihatkan kelihayannya tanpa bantuan senjata. Sambil tertawa-tawa kepada dua orang tukang pukul yang duduk seperti boneka dan tak mampu bergerak itu, Kui Lun melanjutkan minum arak. Karena hawa mulai panas disebabkan oleh hawa arak, pemuda perkasa ini melepaskan kancing bajunya sehingga tampak rambut halus di tengah dadanya yang bidang dan kokoh kuat itu. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri meja Kui Lun. Pelayan ini tadi melihat ketidakwajaran pada kedua tukang pukul yang duduk berhadapan dengan pemuda itu. Mengapa mereka tidak bergerak-gerak dan duduk dengan lemas? Ketika dia bertemu pandang, tukang pukul yang gendut pendek itu mengejapkan mata kepadanya. Sedangkan dari kedua mata tukang pukul kurus pucat itu keluar dua titik air mata. Maka dia cepat menghampiri dan melihat dari dekat. Mau apa kau? Pergi! Kui Lun membentak. Pelayan itu kaget sekali, lalu lari pergi masuk ke dalam untuk melaporkan keanehan itu kepada kepala tukang pukul yang lain. Kui Lun bukanlah seorang yang bodoh. Dia maklum bahwa pelayan itu telah melihat keadaan dan tentu akan melapor ke dalam. Maka dia memandang ke sekeliling dan mencari akal. Ketika dia melihat segulung tambang yang besar dan kuat, timbullah akalnya. Dia bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang itu dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu yang duduk di ruangan restoran itu, semua orang yang berada di dalam restoran ini harap lekas pergi. Restoran ini akan ambruk. Kemudian sekali melompat tubuhnya telah berada di luar restoran. Dia ikatkan ujung tambang ke pilar di depan, pilar yang ikut menyangga atap. Kemudian dia membawa ujung tambang yang lain ke jalan depan restoran.
Dengan memegang ujung tambang, mulailah pemuda raksasa ini menarik tambang, melalui atas pundak kanannya yang menonjolkan otot besarnya yang amat kuat. Tambang besar itu menegang, kemudian terdengar suara berkerotok. Orang-orang sudah mulai lari keluar rumah makan itu, dan mereka ada yang ketawa geli menyaksikan pemuda itu menarik tambang. Tentu pemuda itu sudah mabuk, pikir mereka. Mana mungkin merobohkan bangunan yang besar itu dengan cara demikian? Menarik tambang yang diikatkan pada pilar yang demikian besar dan kuatnya, kalau tidak mabuk tentu sudah gila. Memang membutuhkan tenaga gajah untuk dapat menumbangkan pilar yang sedemikian kokohnya. Qi Lun mengerahkan tenaga, matanya terbelalak, dahinya penuh keringat dan mulutnya mengeluarkan gerengan yang langsung keluar dari dalam pusarnya. Seluruh tubuhnya menari tambang dengan pemusatan perhatian dan tenaga. Kerak! Pilar yang kokoh kuat itu patah tengahnya. Orang-orang berteriak kaget dan mulai berlari-lari ketakutan. Terdengar bunyi hiruk-pikuk ketika akhirnya atap rumah makan itu runtuh ke bawah, dan menyusul debu mengebul tinggi dibarengi teriakan-teriakan mengerikan dari dalam, di mana masih banyak pekerja restoran itu yang teruruk. Di antara suara hiruk-pikuk ini terdengar suara ketawa dari Qi Lun yang masih memegang tambang besar itu di kedua tangannya. Tali besar itu sudah terlepas dari pilar dan kini menjadi senjata di kedua lengan yang dilingkari otot itu. Tempat itu menjadi sunyi. Biarpun banyak sekali penduduk kota yang berlari-larian datang, mereka hanya menonton dari jauh saja, tidak ada yang berani mendekati restoran yang sudah runtuh itu. Belasan orang tukang pukul datang berlarian. Mereka muncul dari belakang restoran yang roboh dan dari rumah judi yang berada di sebelah kanan restoran. Itu orangnya. Seorang pelayan restoran yang berhasil menyelamatkan diri menuding ke arah Qi Lun. Tangkap penjahat. Serbu. Bunuh. 15 orang tukang pukul dengan bermacam senjata di tangan mereka berlari-lari datang menyerbu dan mengurung Qi Lun. Pemuda ini masih tersenyum lebar. Tali tambang tadi masih melingkar-lingkar di kedua lengan. Kedua kakinya terpentang lebar dan sikapnya gagah sekali, membuat 15 orang tukang pukul itu merasa gentar dan ragu-ragu untuk mendahului maju menyerang. Seorang yang telah meruntuhkan sebuah bangunan seperti restoran itu, sudah jelas memiliki tenaga gajah. Apalagi melihat sikap yang demikian gagah. Hahaha, ayo majulah. Mengapa ragu-ragu? Hayo keroyoklah aku. Memang aku datang untuk membasmi komplotan yang merajalela di Leng Xiaobun. Kalian ini anak buah si kepala Ciu Bojin, bukan? Mana itu hartawan Ciu Jahanam, si penculik gadis orang. Suruh dia keluar, biar kuhancurkan kepalanya. Serbu. Seru kepala tukang pukul. Seorang CMA yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi dan menjadi tangan kanan Ci Wangwei. Sebelumnya diam-diam dia mengutus seorang anak buahnya untuk melaporkan kepada Ci Wangwei di hotel, dan seorang anak buah lagi disuruh minta bala bantuan di markas keamanan. 13 orang tukang pukul, dipimpin oleh Ma Xiu menyerbu dengan senjata mereka. Akan tetapi Qi Lun tertawa bergelak dan begitu kedua lengannya bergerak, tali besar yang panjang menyambar dan menjadi gulungan sinar yang besar panjang. Setiap senjata pengeroyok yang terbentur tali itu terlepas dari pegangan pemiliknya sehingga terdengarlah teriakan-teriakan kaget. Dalam segebrakan saja, 5 orang tukang pukul kehilangan senjata mereka dan 2 orang lagi terpelanting roboh dan tak dapat bangun kembali karena tulang punggung dan tulang iga mereka patah oleh hantaman tambang. Ma Xiu menjadi marah sekali. Dengan nekat dia bersama sisa anak buahnya menyerbu dan menghujankan senjata mereka kepada Qi Lun. Namun pemuda Pulau Kura-Kura ini sambil tertawa melakukan perlawanan seenaknya. Teringat dia oleh perbuatan Swat Hong yang menyingkirkan pedang dan kipasnya. Andai kata dia menggunakan 2 senjata itu, agaknya sekarang semua tukang pukul sudah roboh kehilangan nyawa mereka. Dia tahu bahwa biang keladi semua kejahatan adalah orang Shichiu. Adapun para tukang pukul ini hanya orang-orang yang mencari nafkah mengandalkan ilmu silat mereka. Biarpun cara mencari nafkah dengan menjadi tukang pukul adalah perbuatan sesat yang menimbulkan kekejaman, namun andai kata tidak ada hartawan Ciu yang menjadi sumber maksiat, agaknya mereka tidak akan berani mengacaukan sebuah kota besar seperti Leng Xiaobun.
Diam-diam dia membenarkan tindakan Swat Hong dan teringat dia akan nasihat suhunya, bahwa di dalam perantauannya dia tidak boleh sembarangan membunuh orang. Sementara itu, di dalam hotel juga terjadi keributan hebat. Dengan 2 batang pedang tergantung di punggung dan kipas gagang perak di tangan, Swat Hong memasuki hotel besar di sebelah kiri restoran. Gedung ini lebih megah dan besar daripada restoran itu. Dengan sikap tenang dia berjalan menaiki anak tangga di depan hotel. Beberapa orang pelayan segera menyambutnya dengan wajah berseri. Biarpun darah ini membawa pedang di punggung, namun kecantikannya yang luar biasa menyenangkan hati para pelayan. "Apakah Nona mencari kamar?" tanya seorang pelayan dengan senyum manis. "Bukan mencari kamar, akan tetapi aku mencari Ci Wangwei," jawab Swat Hong tanpa mempedulikan senyum itu. Wajah para pelayan itu berubah dan pandang mata mereka membayangkan kecurigaan. "Tidak semudah itu mencari Loya, Nona. Pula kami tidak tahu di mana adanya Ci Wangwei sekarang ini," kata seorang di antara mereka dengan suara hati-hati. "Ai, kalian tidak perlu membohong lagi. Aku mengenal Ci Wangwei dan kedatanganku adalah atas undangannya. Aku tahu bahwa dia sedang menjamu kepala daerah di ruangan belakang hotel ini, bukan? Kalau kalian tidak membawaku menemuinya sekarang juga, bukan hanya dia yang akan marah kepada kalian, akan tetapi aku pun akan kehabisan sabar." Mendengar ini para pelayan itu saling pandang, lalu seorang di antara mereka memanggil tukang pukul. 2 orang tukang pukul datang berlari. Mereka adalah bekas-bekas perampok yang tentu saja dapat menduga bahwa wanita ini tentulah seorang Kang Ou. Maka mereka segera memberi hormat dan bertanya, "Ya ada urusan, apakah Li Hiap hendak bertemu dengan Ci Wangwei?" Swat Hong memandang tajam dan mengambil sikap marah. Pangkat kalian di sini apa sih berani bertanya-tanya urusan antara aku dan Ci Wangwei? Lekas bawa aku menemuinya." Tapi Loya sedang menjamu tak izin, tidak boleh diganggu." "Siapa mau mengganggu? Aku justru datang memenuhi panggilannya untuk meramaikan pesta. Kalau dia marah, biar aku yang tanggung jawab, akan tetapi kalau kalian berani menolak aku, dia akan marah kepada kalian." 2 orang tukang pukul itu saling pandang, kemudian mereka berkata, "Baiklah, mari kami antarkan Li Hiap ke dalam." Mereka telah mengambil keputusan dengan isyarat mata untuk mengawal dan menjaga wanita cantik ini. Kalau wanita ini mempunyai niat buruk, masih belum terlambat untuk merobohkannya. Melihat kecantikannya yang luar biasa, sangat boleh jadi kalau dia ini adalah seorang yang dikenal oleh Ci Wangwei dan benar-benar dipesan datang untuk menghibur pembesar. Dengan langkah tenang sambil mengipasi lehernya dengan kipas gagang perak, Swat Hong diiringkan 2 orang tukang pukul itu melalui gang yang berliku-liku, melalui kamar-kamar di mana terdapat wanita-wanita cantik yang rata-rata berwajah layu dan bermata sayu. Di antara para wanita ini ada yang duduk sendiri, ada pula yang sedang berduaan dengan seorang tamu pria karena terdengar suara ketawa laki-laki di dalam kamar itu. Kemudian tibalah mereka di ruangan belakang yang luas dan terjaga oleh belasan orang prajurit pengawal yang bercampur dengan para tukang pukul. Ketika mereka bertiga muncul, tentu saja para penjaga dan pengawal itu memandang Swat Hong dengan penuh perhatian. 2 orang tukang pukul itu agaknya bangga dapat mengawal nona cantik jelita ini, maka sambil mengacungkan ibu jar mereka berkata, "Barang baru. Pesanan khusus." Maka tertawa-tawalah para pengawal dan tukang pukul itu memasuki pintu besar yang menembus ke ruangan dalam. Karena mereka yang duduk mengitari meja besar terdiri dari belasan orang berpakaian serba indah, dan masing-masing dilayani dan dirubung wanita-wanita muda dan cantik, Swat Hong tidak mau bertindak sembrono. Dia tidak tahu siapa Ci Wangwei dan yang mana pula kepala daerah, maka dia menanti dan membiarkan 2 orang tukang pukul itu melapor. Akan tetapi sebelum kedua orang yang sudah menjura penuh hormat itu sempat membuka mulut, seorang yang berpakaian serba biru, berusia 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan matanya besar sebelah, telah bangkit berdiri dan membentak. "Hai! Mengapa kalian lancang?" Dia tidak melanjutkan ucapannya karena matanya telah dapat melihat Swat Hong dan kini dia memandang heran. Swat Hong sudah melangkah ke dalam, mendekati meja, lalu bertanya kepada laki-laki berpakaian biru itu, "Ya, apakah aku berhadapan dengan Ci Wangwei?"
Laki-laki itu memang benar Ciu Bojin. Dia merasa curiga sekali. Akan tetapi karena dia mengandalkan ilmu kepandaiannya sendiri, pula dia berada di tempatnya sendiri yang terjaga oleh para anak buahnya. Bahkan di situ terdapat pula pasukan pengawal Guta Ijin, maka sambil tersenyum lebar dia melangkah maju dan berkata, benar, aku adalah orang Shi Ciu yang kau cari. Nona siapakah dan Heit? Dia cepat mengelak ke kiri ketika melihat nona cantik itu sudah menerjang maju, menggunakan tangan kirinya mencengkeram ke arah pundaknya. Gerakan Ciwang Wei cukup cekatan dan memang dia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan seorang dara perkasa yang luar biasa lihainya, maka baru saja dia mengelak, tahu-tahu ujung gagang kipas yang terbuat dari perak itu telah menotop jalan darah di punggungnya dan dia terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Peristiwa ini terjadi sedemikian cepatnya sehingga tidak terduga sama sekali, maka terjadilah keributan hebat. Seorang yang tubuhnya gendut dan mukanya merah sekali, agaknya sudah mabuk, bangkit berdiri dengan tiba-tiba sehingga dua orang pelacur cantik yang tadinya duduk di atas kedua pahanya terpelanting jatuh sambil menjerit. Orang ini berpakaian mewah dan sikapnya agung-agungan. Sambil berdiri dia berseru, hai pengawal! Tangkap pengacau! Pintu depan terbuka dan para pengawal serta tukang pukul berlompatan masuk. Swat Hong girang sekali karena dia dapat menduga bahwa si gendut itulah tentu yang menjadi kepala daerah, orang Shigu yang diperalat oleh Ciwang Wei. Maka dia sudah meloncat ke dekat orang itu, mencabut pedangnya dan menempelkan pedang telanjang di leher Guta Ijin sambil menghardik, Guta Ijin! Cepat kau menyuruh mundur semua orangmu. Kalau tidak, pedang ini akan menyembelih lehermu. Swat Hong menahan geli hatinya melihat tubuh yang gendut itu menggigil semua dan dia menahan jijiknya karena terpaksa menggunakan tangan kanan mencengkeram leher baju. Apalagi ketika melihat betapa lantai di bawah pembesar gendut ini tiba-tiba menjadi basah, tersiram air yang membasahi celana, dia makin jijik. Ingin dia membacokkan pedangnya saja agar manusia tiada guna ini tewas seketika. Tetapi dia teringat bahwa jalan satu-satunya untuk membantu Kui Lun membereskan urusannya hanyalah menangkap pembesar ini hidup-hidup, biarpun manusia gendut ini tidak ada gunanya. Akan tetapi manusia yang bagaimanapun pengecut dan lemahnya, sekali menduduki pangkat besar akan menjadi seorang yang sewenang-wenang dan jahat. Makin pengecut dan makin rendah watak orang itu, makin celakalah kalau dia memperoleh kedudukan tinggi. Kerendahan akalnya akan membuat dia makin jahat, mempergunakan kekuasaannya yang kebetulan melindunginya. Ampun! Guta Ijin dengan sukar sekali mengeluarkan suara. Hampir saja dia pingsan mendengar betapa lehernya akan disembelih, apalagi disembelih perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit, membayangkan betapa lehernya akan terasa perih dan nyeri, berlepotan darah, betapa dia akan mati dan meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan hidupnya. Suruh mereka mundur! Kembali Swat Hong membentak dan tangan kirinya mencengkeram tengkuk. Oh! Pembesar itu menjerit, mengira tengkuknya disembelih, padahal hanya jari-jari saja yang mencengkeramnya. Hei, mundur kalian! Tolong semua! Mundur kataku, dan jangan membantah. Li Hiap! Para pengawal menjadi bingung. Dengan muka pucat dan mata terbelalak lebar mereka mundur sambil memandang penuh kesiapsiagaan. Pada saat itu seorang tukang pukul telah berhasil membebaskan totokan Ciwang Wei dan kini hartawan itu dengan marahnya berteriak kepada tukang pukulnya, "Cepat serbu iblis betina itu!" Swat Hong kembali mencengkeram tengkuk Guta Ijin. Suruh jahanam Ciu itu menyerah. Oh! Ciwang Wei jangan! Jangan melawan! Ciwang Wei yang melihat betapa kepala daerah itu telah ditangkap, sejenak menjadi bingung sekali. Akan tetapi tentu saja dia tidak sudi menyerah. Pada saat itu terdengar suara hiruk-pikuk di sebelah luar hotel. Tahulah Swat Hong bahwa Kui Lun tentu telah turun tangan dan pula beraksi pula. Maka dia berkata, orang Shi Ciu, kejahatanmu berakhir di hari ini juga. Selagi Ciwang Wei kebingungan, tiba-tiba datang seorang tukang pukulnya dari luar dan berteriak-teriak, "Celaka! Loya, ada orang merobohkan restoran kita."
Akan tetapi orang ini terbelalak memandang ke dalam dengan muka pucat. Dia melihat kepala daerah berada dalam cengkeraman wanita cantik itu dan melihat Ci Wangwei berdiri bingung. Mendengar ini, Ci Wangwei menjadi kaget dan mengira bahwa tentu banyak musuh yang datang menyerbunya. Dia tidak mau mempedulikan Gu Taijin lagi. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik baginya adalah berada di luar dan berusaha mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghadapi para penyerbu. Keselamatan Gu Taijin tentu saja tidak dipedulikannya lagi. Maka tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu berlari hendak keluar dari ruangan besar itu. "Hendak kemana engkau?" Swat Hong cepat menotok roboh Gu Taijin dan meloncat ke depan. Tubuhnya melayang dan Ci Wangwei hanya melihat sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu wanita cantik itu telah berdiri di depannya. "Serbu!" bentak Ci Wangwei, dan dia sendiri sudah mencabut goloknya, lalu membacok dengan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Sing sing sing! Bertubi-tubi golok itu menyambar, dan kini anak buahnya juga sudah membantunya. Swat Hong cepat memutar pedangnya dan mengerahkan sinkang yang disalurkan pada pedang itu. Cering-cering terang-terang-terang. Sebatang golok di tangan Ci Wangwei dan 4 batang pedang terlepas dari pegangan pemiliknya. 3 orang pengeroyok roboh terkena totokan kipas perak di tangan kiri Swat Hong. Melihat kelihayan wanita ini, bukan main kagetnya hati Ci Wangwei. Dia sudah berpengalaman dan tahulah dia bahwa kalau dia melanjutkan, dia sendiri akan roboh di tangan wanita lihai ini. Maka jalan terbaik baginya adalah lari keluar untuk mengerahkan anak buahnya, dan kalau perlu melarikan diri. Melihat orang yang hendak ditangkapnya itu lari, Swat Hong segera bermaksud mengejar. Akan tetapi pada saat itu dia melihat tubuh gendut Gu Taijin sedang dibantu oleh beberapa orang meninggalkan tempat itu. Celaka, pikirnya. Dia harus dapat menangkap pembesar itu. Kalau tidak, tentu akan sukar menundukkan semua orang. Maka dia lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanan, yang kemudian digerakkan sehingga pedangnya meluncur seperti kilat menyambar ke depan. Terdengar jerit mengerikan. Tubuh Ci Wangwei terjungkal ke depan, pedang menembus dari punggung hingga dadanya, dan dia tewas seketika. Swat Hong telah melompat. Tangan kanannya kembali sudah mencabut pedang, kini pedang milik Wi Lun yang dicabutnya. Kipas di tangan kirinya merobohkan 4 orang pengawal yang tadi membantu Gu Taijin dan mereka roboh tertotok. Sebelum pembesar itu sempat bergerak, dia sudah mencengkeramnya lagi, bahkan yang dicengkeram adalah pundaknya sambil mengerahkan tenaga. Aug, duh, ampun, lihiap. Gu Taijin berteriak-teriak seperti seekor babi disembelih. "Hayo cepat suruh mereka semua mundur!" bentak Swat Hong, kembali pedang telanjang ditekankan di tengkuk pembesar itu. "Mundur kalian semua! Keparat! Kurang ajar kalian! Disuruh mundur tidak cepat mentaati perintah. Apa minta dihukum gantung semua?" Mendengar pembesar ini membentak-bentak dengan suara galak sekali, semua pengawal dan anak buah Ci Wangwei terbelalak ketakutan dan mundur. Apalagi mereka melihat betapa Ci Wangwei sudah tewas. Para pelacur yang tadi melayani perjamuan itu, menjerit-jerit dan lari pontang-panting, kemudian bersembunyi di kolong-kolong meja dan belakang-belakang lemari. Swat Hong mendengar suara ribut-ribut di luar, suara pertempuran. Tahulah dia bahwa Wi Lun sedang dikeroyok. Cepat dia menarik tubuh pembesar Gu keluar dari hotel, kemudian dengan mencengkeram punggung baju, dia membawa pembesar gendut itu meloncat ke atas genteng. Semua orang memandang heran melihat betapa seorang gadis cantik dan muda seperti itu mampu meloncat sambil mencengkeram tubuh seorang laki-laki bertubuh gendut dan berat seperti pembesar itu. Swat Hong masih terus mencengkeram punggung Gu Taijin yang pucat sekali wajahnya, menggigil kedua kakinya. Tentu saja pembesar ini merasa ngeri berada di atas genteng, apalagi dia berdiri di pinggir sekali. Terpeleset sedikit saja dia tentu akan melayang jatuh ke bawah, tubuhnya akan remuk. Selama hidupnya tentu saja belum pernah dia naik ke atas genteng. Akan tetapi karena dia ditodong dan merasa takut sekali kepada wanita perkasa yang mencengkeram punggungnya, dia mentaati perintah Swat Hong.
Dengan suara lantang Buta Ijin berteriak-teriak dari atas, hai, mundur semua. Dia melihat pasukan keamanan sudah berada di situ, dipimpin oleh Bong Chiangkun, perwira yang mengepalai pasukan keamanan. Bong Chiangkun, suruh semua pasukan mundur. Pada saat itu Kuilun sedang mengamuk. Tadinya yang mengeroyoknya hanyalah para tukang pukul anak buah Ciwangwe, dan dia sudah berhasil merobohkan belasan orang dengan tambang di tangannya yang kini sudah berlepotan darah. Akan tetapi dia kewalahan juga ketika pasukan keamanan datang. Pasukan yang jumlahnya hampir 100 orang itu tentu saja tidak mungkin dapat dia lawan seorang diri hanya mengandalkan segulung tambang. Maka dalam amukannya itu, dia sudah menerima pula beberapa bacokan senjata tajam yang melukai pinggul dan punggungnya, membuat pakaiannya berlepotan darah pula. Namun sedikitpun semangatnya tidak menjadi kendur, bahkan darah di pakaiannya itu seolah-olah membuat dia makin bersemangat lagi. Melihat betapa atasannya berada di atas genteng dan mengeluarkan perintah itu, Bong Chiangkun terkejut dan cepat dia mengeluarkan aba-aba menyuruh pasukannya mundur. Kuilun ditinggalkan seorang diri, berdiri dengan kedua kakinya terpentang lebar, pakaian dan tambangnya berlumuran darah, gagah bukan main sikapnya. Sisa anak buah Ciwangwe tidak ada lagi yang berani maju setelah para pasukan itu diperintahkan mundur. Apalagi ketika mereka itu mendengar bisikan teman-teman bahwa Ciwangwe telah tewas oleh darah di atas genteng itu.